Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Seperti janji kita pada pertemuan yang lalu, ini karena mau masuk bulan suci Ramadan, kemudian kita lanjut Kitabu Asrari As-Saum. Jadi pembahasan tentang rahasia di balik puasa. Kita akan melihat nanti dari sudut pandang tasawuf. Kita lihat dari segi tasawuf. Jadi kalau kita lihat dari segi fikih itu, syarat-syaratnya begini. Nah, syarat-syarat ya, seperti salat. Salat itu kalau dari segi kita lihat dari segi fikih, kalau sudah lengkap rukunnya, sudah lengkap syaratnya, sudah memenuhi itu, sudah beres. Yang sembahyang sah. Apakah membentuk jiwa atau tidak, itu urusan kedua. Yang penting dalam fikih itu salatnya sudah sah. Tetapi kalau salat kita lihat dari segi tasawuf, itu untuk apa? Untuk ketenangan jiwa, membersihkan hati. Berarti kalau habis salat kita sudah tenang jiwa kita, berarti kita berhasil. Kalau kita sudah khusyuk, berarti sudah berhasil. Ini kita juga melihat puasa itu, ini secara umum. Ini penjelasannya secara umum. Kalau nanti ada pertemuan kita sekali lagi nanti, kalau ada, kita lanjutkan dengan yang khususnya lagi, lebih khusus lagi. Fa inna sauma rubu'ul iman bimuqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya puasa itu, kita rubu'ul iman ini kita artikan bahagian daripada iman. Jadi puasa ini adalah bahagian daripada iman. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saumu nisfu sabri. Ini hadis ini hasan. Hasan itu setelah level sahih, hasan, kemudian dhaif. Jadi bisa kita lihat bagaimana potensi hadis hasan ini dalam hujjah. Nanti dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis. As-saumu nisfu sabri. Jadi puasa itu adalah setengah daripada sabar. Sabar itu kalau di dalam kajian tafsir Ibnu Abbas, sabar itu ada 3. As-sabru fi ta'atillah, sabar terhadap taat kepada Allah. Makanya untuk taat itu butuh kepada sabar. Yang kedua, as-sabru fi maksiatillah, sabar untuk tidak berbuat maksiat. Maka seorang tidak berbuat maksiat itu membutuhkan kesabaran juga. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal bala, sabar terhadap bala, musibah. Maka musibah itu juga butuh kepada kesabaran. Maka di dalam kajian tasawuf, puasa itu adalah setengah daripada sabar. Ya, jadi sabar yang 3 itu adalah setengah daripada sabar. Makanya nanti kalau kajian sabar kan ibadah hati. Makanya kita melihat puasa itu bukan dari segi fisik saja. Si fulan sudah puasa, kenapa? Tidak makan, tidak minum, bukan itu saja. Si fulan sudah berpuasa, kenapa? Dia menjaga matanya, menjaga mulutnya. Tidak cukup juga. Si fulan telah berpuasa, kita lihat dari segi hatinya. Ya, hatinya. Dia tidak dengki sama orang lain, dia tidak ria, dia tidak ujub, takabur dan lain sebagainya. Jadi makanya kita melihat sekarang puasa itu dari kajian tasawuf, dia itu adalah nisfu sabri, adalah setengah daripada sabar. Kemudian wa bi muqtada qaulihi, dan sesuai juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman, sabar itu adalah setengah daripada iman. Maka kalau kita lihat keimanan itu juga membutuhkan kepada kesabaran. Maka nanti ada rukun iman yang 6. Itu semua itu membutuhkan kepada kesabaran. Jadi kita itu ingin beribadah kepada Allah.
Bagaimana mau beribadah kita nggak nampak, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Itu membutuhkan kesabaran, itu di apa namanya hati. Jadi untuk dekat dengan Allah itu perbaikilah hati. Untuk menuju kepada perbaikan hati itu membutuhkan kepada kesabaran-kesabaran. Maka seorang nggak bisa mengenal Allah kecuali dengan hatinya. Kalau dengan otak itu hanya sebagai kunci pembuka saja. Maka banyak orang kafir yang ada kunci pembuka, tapi tidak ada hati. Dia tidak menggunakan hatinya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dari mereka yang tidak beriman. Kenapa? Kuncinya sudah ada sama mereka, tetapi hatinya yang belum bersih lagi. Sehingga tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, as-sabru nisful iman. Kalau tadi as-saumu nisfus sabri, puasa itu setengah daripada sabar. Sabar itu adalah setengah daripada iman. Dari iman yang 100% itu, 50%-nya itu mengandung nilai kesabaran. Maka ketika kita diperintahkan beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita lihat, kita butuh kepada kesabaran. Ajak masjid dah sabar, dah baca Quran dah sabar, dah sabar. Ketika anak kita sakit, kita yakin betul yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Itu membutuhkan kepada kesabaran juga. Dalam meninggalkan maksiat juga demikian. Nyoh hana pegang mati uronyo. Bagi pancara, dah sabar mbak, dah sabar. Nyoh dah sabar baik dah pegang mati uronyo. Nyoh dah sabar pakiban mata baik kalau mati. Nyoh dah sabar pakiban babah baik ikeng gegau. Nyoh dah sabar pakiban cara, ini tangan ini tidak menzalimi orang lain. Kita bersabar bagaimana untuk tidak makan haram. Ya. Jadi makanya dituntut kesabaran itu, cara memperolehnya bagaimana? Itulah dengan puasa. Jadi coba puasa, latihan. Makanya kata di dalam konsep Imam Al-Ghazali, itu ada konsep namanya muwatabah. Muwatabah itu apa? Sesuatu hal yang dilakukan continue. Seorang yang biasa salat sunnah rawatib, maka dengan continue salat sunnah rawatib menjadi nikmat bagi dia. Seorang yang biasa baca Quran walaupun satu hari satu ayat, membaca Al-Quran dengan continue membuat dia menikmati bacaan Al-Quran walaupun satu hari cuma satu ayat. Seorang yang biasa duduk kedai kopi tiap pagi harus duduk kedai kopi. Duduk di kedai kopi itu sebuah kenikmatan bagi dia walaupun uno kali kopi cit. Menyohanadu hanatah lah, hanatah. Padahal kopi ka badunggo ka gejib. Harus duduk kedai kopi yang lain. Supaya apa? Karena sudah nikmat. Karena sudah continue. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk melatih kesabaran ini itu membutuhkan kepada waktu, Ada dalam konsep tasawuf begini. Sabar. Gedenya dah sembahyang berjamaah dah sabar sembahyang jamaah. Walaupun berat dah sabar ini. Hari kedua dah sabar, orang kelih dah sabar, orang kebut dah sabar. Nanti lama-lama itu level tertinggi itu namanya ridha. Ridha itu apa? Menikmati salat berjamaah. Kalau dia tidak salat berjamaah kan susah dia Pak, susah. Ya, sama seperti bersedekah. Sabar, akhirnya menjadi ridha. Makanya nanti di dalam beberapa tafsir termasuk Al-Qurtubi dan At-Tabari, makna la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam sampai akhirnya la'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum tattaqun? La'allakum tardaun. Ya, ini dalam satu tafsir mengatakan mudah-mudahan kalian ridha. Ridha apanya? Kita membiasakan diri dari awal Ramadan baca Quran, 2 Ramadan baca Quran, ketiga baca Quran. Sampai hari yang terakhir baca Quran. Mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan kita ridha untuk baca Quran. Nah, laganya menyohana rugo ada puasa Ramadan ini. Ada seperti itu kita menikmatinya. Kalau enggak ada berarti kita baca Quran secara terpaksa. Hari pertama kita di bulan Ramadan bisa menahan mata, hari kedua bisa juga, hari ketiga bisa juga. Ketika habis Ramadan, datun mata, datun, berarti rugi sia-sia kita puasa Ramadan. Kita sudah membiasakan diri hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Maka la'allakum tattaqun, la'allakum tardaun. Maka kalau kita ingin melihat puasa kita berhasil atau tidak, lihat di bulan Syawal ya, Pak. Lihat di bulan Syawal. Apakah kita menikmati semua yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan? Kita menikmati bersedekah, kita menikmati salat, kita menikmati puasa salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Kalau kita tidak menikmati setelah itu berarti kita sia-sia saja. Artinya apa? Kita salat itu ikut-ikut orang lain saja. Kita puasa hanya ikut-ikut orang lain saja. Behana ma'ah. Urlai puasa hana ada puasa kana ma'ah tagai.
Orang lain itu mayang, hendak temayang kan nama oh tagai ya, maka la'allakum tattaqun di situ maknanya mudah-mudahan apa namanya? Eh, gara-gara hana mau, gara-gara hana mau. Maka tidak dapat kenikmatan itu enggak dapat. Maka sebenarnya seorang itu bisa menilai diri dia sendiri. Apakah puasanya berhasil atau tidak. Maka di bulan Syaban ini kita biasakan terus berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Itu baik kerja di bulan awal Ramadan kita sudah terbiasa, ya. Di awal Ramadan sudah terbiasa. Maka kenapa Rasulullah mengulang 3 bulan ini? Rajab, Syaban, Ramadan. Ya. Jadi berkahi di bulan Rajab, kemudian bulan Syaban, kemudian sampaikan kami ke bulan Ramadan. Artinya 2 bulan ini coba buat kebaikan terus, bersedekah. Walaupun tidak dalam tenggang waktu yang dekat-dekat. Ya. Orangnya bersedekah, leorotu bersedekah. Paling enggak waktu di bulan Ramadan kita sudah nikmat bersedekah, baik tutah. Sebagian orang susah. Ke Ramadan lo, anjing baju umur, anjing JB, anjing buka mati, tang selain Ramadan anjing buka mati ni. Anjing dah buka kedai, katutah tu bulan suci Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idz qala Allah taala fi ma hakahu anhu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini Allah berfirman dan diceritakan firman ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hasanatin, setiap kebaikan apapun kebaikan itu. Kita ajak orang lain kepada kebaikan, kita bersedekah, apa saja yang kita lakukan, itu namanya hasanah. Bi asyri amsalihah. Setiap kita melakukan kebaikan, itu akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Kita bersedekah, 1 dibalas 10 kali kebaikan. Ila sab'i mi'atin di'f, sampai 700 kali berlipat ganda. Sedekah kita sedekah bisa sampai 700 kali. Kita bantu orang lain bisa dibalas sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Kalau kita puasa kata Rasulullah SAW, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, kita jangan salah paham terhadap hadis kursi ini. Kalau di dalam terjemahan diterjemahkan begini. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang membalasnya. Apa maksud untukku? Apakah Allah perlu puasa kita? Apakah Allah perlu salat kita? Apakah Allah butuh kepada doa kita? Hana butuh Allah, enggak butuh Allah puasa kita. Hana butuh, enggak butuh Allah ibadah kita. Kalau kita enggak beribadah yang rugi kita juga. Kalau kita berbuat maksiat yang rugi juga kita. Kalau kita berbuat taat yang untung juga kita. Maksud fa innahu li itu adalah hakku kata Allah. Apa hakku? Untuk membalasnya. Berarti bukan seperti yang di atas tadi. Ada 10 kali sampai 700 kali. Itu terserahku. Artinya pahala puasa itu sirrun. Sirrun itu rahasia. Bisa saja lebih daripada ini. Ya. Artinya nilai puasa itu sangat luar biasa kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu hakku untuk membalasnya. Maka tidak tertera nanti pahala puasa begini-begini, enggak. Kalau sedekah jelas. Yang bersedekah 1 akan dibalas 10 bahkan sampai 700 kali. Yang berbuat kebaikan juga demikian, 10 kali bahkan sampai 700 kali. Tetapi puasa itu Allah mengatakan itu hakku untuk membalasnya. Wa ana ajzi bihi. Bisa saja di dalam rumah tangga itu, ini di puasa Ramadan, semua puasa Ramadan 5 roh. Ayah, ibunya, anaknya 3 puasa. Bisa saja pahalanya berbeda-beda. Pahalanya bisa berbeda. Padahal mereka sahur bersama, buka juga bersama. Makanya nanti ayah dapat pahala cuma 50%. Ibu dapat pahala 30%. Anak yang pertama bisa 100%. Anak yang kedua kurang lagi 10%. Anak yang ketiga 0%, tidak dapat apa-apa. Padahal mereka sama-sama berpuasa. Kalau salat kan tidak. Ya, nambah. 27 derajat. Salat sendiri 1 derajat. Tapi kalau puasa tidak. Kalau puasa tidak. Maka nanti kita lihat nanti level-level puasa nanti. Ya, ini kalau kita masih masuk pertemuan selanjutnya itu kita ceritakan level puasa itu. Sampai puasa batin ya, Pak. Sampai puasa batin. Jadi bukan puasa fisik saja. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Waqad qala ta'ala. Allah sudah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan pahala tanpa batas.
Kenapa sabar di sini? Puasa itu bagian daripada kesabaran ya, Pak. Binacik tabah-tabah yang lain, ikan ligop dah tabah katanya, Pak, dah tabah. Dah didik anak dah tabah katanya, Pak. Sakit hati, cukup sakit hati dia, Pak, dah tabah katanya, Pak. Kesabaran kita itu akan dibalas lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat kesabaran Nabi Yakub alaihissalam. Coba lihat kesabaran Nabi Yakub terhadap 10 orang anaknya itu, Pak. Yang enggak punya etika sama ayahnya, yang membohongi ayahnya. Rubel, Syamun, Yahuda, dan ada 7 orang saudaranya lain. Bagaimana dia tipu ayahnya, Pak? Nabi Yakub alaihissalam. Tapi Nabi Yakub tetap berdoa kepada Allah. Wasabrun jamil. Ajarkan kesabaran dulu ya Allah untuk menghadapi 10 orang anak ini ya Allah. Dan Nabi Yakub berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, jadikan anakku ini anak-anak yang saleh bujroh ya Allah. Dibalas dengan kalimat itu oleh Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya dari ke-10 orang itu ada yang menjadi nabi. Dari ke-10 orang itu termasuk Lu'ai. Lu'ai anak Nabi Yakub alaihissalam. Dari Lu'ai lahir para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Maka akan berbeda kalau seandainya Nabi Yakub berdoa kepada Allah, ya Allah, kai penget lo lianengnya ya Allah. Anak tak tahu diri ya Allah. Berikan bala kepada mereka ya Allah. Kalau seandainya Nabi Yakub berdoa seperti itu, maka Nabi Yakub enggak ada laba lagi, bahana laba lagi ya, dari anak-anaknya semua sudah musnah. Dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi Yakub alaihissalam. Jadi makanya sabar, Pak, dah sabar. Tadi dia anak walaupun takik hati dia, Pak. Ketayunya tayu je tetap hilang kemai, Pak. Aina dah debi ne, bilah ne. Tahulah ne, bilah. Cukup takik hati dia, Pak. Ya, sakit hati, dah berdoa tu macam-macam Allah. Bibi anak lu hanya nge ya Allah dah berakhir, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita bersabar, itu kesabaran itu akan dibalas oleh Allah bi ghairi hisab, tanpa batasan ya, Pak. Apakah sabar dalam puasa, sabar dalam beribadah, sabar ketika diberikan penyakit. Ini baru diberikan sakit saja. Ya, makanya Ibnu Abbas mengatakan, as-sabru alal bala, itu pembagian sabar yang ketiga, itu adalah sakit. Sakit. Yang kejauh sakit, tiada sakit. Kapila, kanyo, kaji, malu kata sakit lo ya Allah. Bahkan dapat sakit lo ni Allah ya Pak. Sudah susah goyang ni Pak. Apalagi sakit yang lain. Baru sakit sedikit saja sudah mengeluh dia. Apalagi sakit yang lain perlu opname di rumah sakit. Yang ditiup orang mepep-pep ni Pak. Bahkan lon yang dapat sakit ya Allah. Apakah na urut lain mentang dapat sakit. Lon bayi tak kena, ya lon ibadah na, lon sedekah ada, bangun malam ada, baca Quran ada ya Pak. Itu sudah mengeluh. Berarti tidak sabar ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya waktu kita itu menghadapi seorang anak, kita sabar, kamu demi pahala ya Pak. Sabarnya kita untuk tidak merespon yang dilakukan oleh anak itu, sudah dapat pahala kita Pak. Ipegat takik hati dia Pak, cukup takik hati dia Pak. Tapi kita sabar dia Pak, sabar katanya mendemi pahala. Ya. Sabar kita untuk pergi tempat ibadah dapat pahala lagi. Yang golong pahala semayang lah Pak. Kita berangkat dari rumah sabar untuk salat jemaah. Kesabaran kita sudah dapat pahala. Solat kita dapat pahala. Yang berdua pahala lagi. Jadi artinya apa? Meninggalkan maksiat begitu juga. Ada kesempatan kita berbuat maksiat, tapi kita tidak mau berbuat maksiat. Tidak maunya kita berbuat maksiat, sudah pahala lagi. Maka pahalanya cukup aja pahala. Kita menahan diri tidak berbuat maksiat. Ini kalau saya keluar ruru kala mati ni, baik debi rumah kamu demi pahala lah. Makanya Rasulullah mengatakan, walaupun itu hadis dhaif ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah ya Pak. Tidurnya ibadah. Jadi bukan berarti tidur selalu, tidak ya Pak. Maka jangan merasa begini, puasa itu adalah tidur. Jadi baik lagi ya Pak. Karena kebiasaan kita mau baca Ramadan. Onde Ramadan karat 2 minggu nya ijakrung persiap aja ijakrung ngenjem beker. Jadi identik puasa itu dengan tidur saja Pak, tidur saja. Ini orang yang salah memahami hadis. Ketika habis sahur dengar. Yang temayang kadang-kadang tan yang penting dengar ni. Dia jauh natah dengar lam lam. Betul potiplo atau leho betul jembeker tu apa? Ijakrung tu apa? Tu dia tanya hai bedah-bedah baik perkara urang ibadah Pak. Tidurnya orang puasa ibadah Ibadah lah juga lain tangga buku ni Pak. Nanti habis zuhur begitu juga setel jam asar Pak. Lam ibadah. Jangan begitu kita pahaminya. Kita memahami tidurnya orang puasa ibadah. Kalau seandainya keluar dia itu bisa mengganggu puasanya, lebih baik dia tidur saja. Ya, jadi kalau saya keluar mengganggu puasa saya, bisa membatalkan, lebih baik tidur saya. Tidurnya kita itu sudah ibadah. Tidurnya ibadah. Jadi kita jangan berpikir Pak tidur dengar aja.
Kalau kita bisa ada waktu baca Quran, kita baca Quran, jangan tidur. Ya, Pak. Kalau ada waktu kita menelaah kitab, kita telaah. Maksudnya tidur orang puasa ibadah. Daripada kita keluar membatalkan puasa, kita lebih baik tidur saja. Yang akan lebih ibadah, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ini hadis qudsi lagi yang diangkat. Innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Ya, inilah kehebatan orang berpuasa. Allah berdialog dengan malaikat. Makanya orang yang berpuasa itu terkenal, Mbak. Terkenal, Mbak. Kita kalau ingin terkenal, puasa, Mbak. Ya. Wahai lu puasa sunat nanti waktu bulan Ramadan nanti kenapa Mbak? Ya. Makanya dia itu kata Allah, kenapa dia itu saya kenal dia? Innama yadharu syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya, maka dia berpuasa untuk meninggalkan syahwat. Satu, wa ta'amahu, meninggalkan makan untuk tidak makan. Wa syarabahu, meninggalkan untuk tidak minum li ajli. Karena aku kata Allah. Ya, jadi bukan karena yang lain, Mbak, bukan karena lain, tapi karena Allah. Yang waktu ente dapat ada yang pekan puasa. Be hana mau tegak boleh kayak puasa mendunya hana puasa. Kalimat hana mau nya hana demi tepu, enggak ada apa-apa. Jadi kata kuncinya itu li ajli. Dia puasa, dia melakukan ibadah semua karena aku. Lagi orang punya kepada tahajud. Hana gak cerita bagau, Pak. Hana cerita bagau. Cuma karena orang lain tidak tahu dia tahajud. Habis salat subuh berada, lemah dah orangnya. Kita jangan lepakan tahajud pula. Ya nambah. Jadi berita bagau supaya itu belum berkelar tahajud. Maka jadi lemah dah. Nanti di siang hari dikasih tahu juga. Lemah dah orangnya. Pekan, apa habis kamu beda. Pekan, puasa. Ya nambah puasa. Jadi dia tak sanggup untuk mengontrol diri, Pak. Kalau li ajli itu kita tidak ada hubungan dengan manusia kita puasa. Tidak ada hubungan dengan manusia kita beribadah. Kita semuanya li ajlillah. Kita tinggalkan apa makan, tinggal minum, tinggalkan tidak berbuat maksiat, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang itu akan dikenal oleh Allah, Pak. Kalau sudah dikenal oleh Allah, akan dikenal oleh para malaikat. Kalau sudah dikenal oleh para malaikat, 7 malaikat yang ada di langit sampai langit ke-7. Semua mengenal orang ini, Pak. Kalau sudah dikenal, ada masalah apapun, malaikat ini akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong di bulan. Atau si bulan berdoa kepada Allah. Maka diaminkan oleh malaikat yang ada di langit sampai langit ke-7. Kita lanjut. Pokoknya Bu. Fasaumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Kenapa puasa itu memiliki keunggulan yang luar biasa? Karena dia berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan, meninggalkan minum karena aku kata Allah. Tapi kalau bukan karena aku, hanam demi tepu. Maka ini membutuhkan kepada keyakinan. Keyakinan inilah namanya rukun iman, ya, Pak, rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Kita selalu mencemoohkan orang lain, nya neraka, pun aja neraka gua bilang. Sekarang kita ini kan dulu, Pak, selama sampai menunggu mati, Pak, sampai dapat mati. Mati kan enggak tentu, Pak. Kita introspeksi diri dulu, sudah beriman enggak nih hati ini? Bagaimana itunya barometernya bagaimana? Lihat 6 ini, Pak. Kita sudah yakin enggak selama ini kepada Allah? Sudah yakin enggak selama ini kepada para malaikat? Sudah yakin enggak kita kepada kitab Al-Qur'an? Yakinhan kita ya. Kita apakah apa imannya, apakah apa surga yang mau surga lain yang mau neraka? Ini kita koreksi dulu, iman sudah ada apa belum di sini, Pak? Untuk mendeteksinya itulah yang 6 tadi. Kalau yang 6 ini kurang 1 saja imannya bermasalah. Imannya bermasalah, Pak. Ya, kurang 1 saja imannya bermasalah. Harus ada 6. Apalagi kurang 6 memang. Sekarang dari 6 ini cuma 1 yang bisa kita lihat secara fisik. Apa itu yang bisa lihat secara fisik? Alkitab, ya, Pak. Al-Quranul Karim. Maka beriman kepada Al-Quran itu harus secara tafsili, iman secara menyeluruh. Beriman kepada kitab Taurat dan Injil itu ijmali, Pak. Ijmali artinya apa? Kita yakin Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Suhuf Ibrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ijmali saja. Tetapi kalau Al-Quran itu secara tafsili. Nyobek katanya yang maka yang bisa kita lihat itu cuma Quran saja 1. Rasul tidak, kita tidak pernah melihat Rasulullah. Dari mana kita tahu ada Rasulullah? Dari Al-Quran.
Dari mana kita tahu ada Rasulullah? Dari sabda-sabda Rasulullah. Jadi makanya kalau kita ingin mengenal Rasulullah, bela-bela dah baca hadis, bela-bela dah baca hadis. Kayak dia baca WA mak. WA tapi baca WA tapi mendawali. Baca le Google, pak tanya le Google, pak mendawali. Jadi baca hadis, diurut paling enggak. Oh hae tak apa hadis, terdengar hadis. Oh hae terdengar seperempat nampak. Oh hae cik sepertiganya lagi pak. Apa seperempat atau sikit saja boleh. Tengok sambung ulang nampak. Satu baris saja. Paling enggak apa? Kita paling enggak waktu meninggal dunia, kita paling enggak tahulah satu dua hadis. Nyo hadis Nabi, dah depu katanya apa? Dan terturi katanya, oh Nabi begitu rupanya. Dari mana kenalnya? Dari hadisnya. Quran begitu juga. Nyo WA sampai padunggo tak khatam ya Pak, baca WA. Baca WA khatam ke dia, Pak. Quran katanya Mbak Adro padunggo khatam. Untuk baca Quran dah khatam bulan Ramadan. Apakah bulan Ramadan saja untuk khatam Quran? Tidak, ya Pak. Nyo meninggal selain Ramadan kipan katanya. Bagaimana kalau meninggal selain bulan Ramadan? Sedang tidak baca Quran lagi, hanat baca Quran lagi. Ini paling enggak di bulan Ramadan ini atau bulan Syaban ini lah. Bacalah hadis satu baris saja baca hadis Pak. Ya. WA ka pada baris dah baca WA. Sampai halaman saya dah baca lo. Habis dah baca WA Pak. Hanat tenang punya mana habis dah baca. Kenapa? Karena kita sudah menikmati Pak. Kenikmatan baca WA itu nikmat. Kenapa? Karena sudah selalu kita baca. Coba selalu kita baca Quran. Quran itu kenikmatan bagi kita untuk kita baca. Kemudian beriman kepada malaikat. Ada malaikat. Beriman kepada apa namanya lagi? Yaumil qiyamah. Ada huruf kiamat. Beriman kepada takdir baik buruk. Kita juga tidak bisa hakikat takdir buruk itu kita tidak bisa tahu juga. Jadi kita bisa ini diri sendiri. Bagaimana saya beriman kalau seperti itu? Maka butuh kepada hati. Beriman kepada Allah butuh kepada hati. Kalau hati kotor, jangan pernah harap bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersihkanlah hati supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian supaya kita bisa mengenal para malaikat juga, bersihkan hati. Bersihkan hati. Kalau pun nggak bisa kita deteksi, apa deteksi malaikatnya? Raqib Atid bagaimana? Yang jelas kita beriman melalui Al-Quran. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita yakin betul, Pak. Kenapa? Karena ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita lakukan selalu dilihat oleh Raqib Atid sebagai saksi nanti di hari kiamat. Kita yakin saja, Pak. Yang baru ke huruf beriman ya, Pak. Kemudian takdir juga. Ketika anak kita sakit, ketika kita bermasalah, kita yakin saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak terlepas dari perbuatan Allah. Yang memberikan sakit kita Allah, yang menyembuhkan Allah, memberikan rezeki Allah, menerik rezeki juga Allah, menghidupkan Allah, mematikan Allah, membangkitkan pada masyarakat juga Allah. Yang yakin katanya. Kalau 6 ini kurang masih, berarti kan bermasalah iman kita. Beriman kepada Allah pihana ya, beriman kepada malaikat pih ragu-ragu ya. Beriman kepada kitab, kita beriman membaca Quran bidan ya. Sibuk berdebat saja, gegop kaji. Untuk dia berkali Google, tanya Google, kita cara puasa Google, Google yang baik. Oh bino puasa baik. Kaji ke pun aja. Tengku Google yang baik. Jadi artinya apa? Semua tanya ke situ. Itu belum tentu benar dan apa namanya? Kan enggak jelas itu, Pak. Enggak jelas lagi. Habisnya mendawali engkau. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Maka manfaatkanlah di bulan suci Ramadan ini untuk membersihkan jiwa. Menyo hati kaglih mandung glih insyaallah. Menyo hati kaglih mata-mata glih. Mata glih, babah glih, jaro glih, perut glih, kaki glih, mandung glih. Tapi kalau sudah hati kotor, semua kotor ya Pak. Tangan kotor. Maka kalau ada orang mencuri punya orang lain, jangan salahkan tangan ini Pak. Yang salah hati yang menyuruh tangan itu mencuri. Kalau ada seorang anak dia tidak salah, jangan salahkan anak itu, salahkan orang tuanya yang tidak mengajarkan salat pada anaknya. Bebetanlah runcinya Pak, bebetanlah runci. Ini makanya namanya dalam kajian tafsir namanya istidrad, bukan istidraj. Istidraj berbeda. Istidrad, torada. Kalau kita melihat tingkah laku anak, ya, itu adalah tingkah laku kita masa lalu itu. Maka baik tenak-tenak anu, menyodar tenak anu sama lagi tenak draw katanya. Bibit anu bodoh. Kedai berarti bodoh je zaman, Pak. Makanya menyoanu dah naik tamang sekulanya, baik tenak-tenak kita arahkan saja. Kita dulu seperti itu juga, ya, Pak. Bahkan lebih parah dari anu lah. Maka menyoanu cara ya pak cik ya tanya ni, Pak. Ipagah ada liroji nilai 5 tapi. Nilai mirah mendu, jangan Pak. Mirah mendu, hanja nilai.
Anak ya tanya buat cik. Ayah ki banjemun. Oh ayah mai segula ada demo ngai. Segula ada demo ranking dam demi tapi mirah mendu. Ya. Minyu anak jarang ijak baru cik tu lebih parah dari lu panji kau. Jadi artinya apa yang dilakukan oleh anak itu adalah gambaran pribadi kita, gambaran pribadi kita. Maka baik dah nak kita arahkan saja, diarahkan saja dia. Dengan kesabaran, maka dengan sabar saja sudah dapat pahala kita. Ya, kita lanjut lagi. Hokanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lil jannati babun. Rupanya surga itu punya pintu-pintu lima. Ya. Jadi gambarannya begini. Kita ngomong tentang neraka dulu, Pak. Neraka itu sab'atu abwabit. Ada 7 pintu neraka itu. Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Kan 7 level. Dan Allah mengatakan setiap itu mempunyai juz'ul maksud. Jahannam itu punya pintunya, Pak. Pintu pertama, pintu kedua sampai pintu ke 70.000. Pintu pertama dibuka lagi sampai ke 70.000 pintu. Pintu yang itu dibuka lagi sampai 70.000 pintu. Surga rupanya seperti itu juga. Surga ada satu pintu namanya Rayyan, ya, Pak. Surga Rayyan. Rayyan itu kalau apa namanya? Itu air yang mengalir, rawiyun. Nanti kita lihat apa maksud Rayyan di sini. Untuk siapa itu? Lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada pintu namanya pintu Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun. Tidak akan masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa masuk lewat pintu itu, maka dia sudah tahu pintu mana yang akan dia masuki. Wa huwa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi juz'i shaumihi. Dan dia gara-gara puasanya, Allah sudah menjanjikan hana perlayoli VVIP. Kamu bisa ketemu denganku kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama masuk melalui pintu Rayyan dan kamu akan ketemu denganku kata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Puasa tadi, ya, puasa tadi. Rupanya puasa itu bisa mendidik semuanya. Seorang yang berpuasa, kita apa namanya cerita puasa Ramadan sajalah. Ya, kan nanti puasa sunnah banyak yang lakukan, ada yang lakukan, ada yang tidak. Di puasa kita cerita tentang puasa Ramadan. Rupanya puasa itu bisa mendidik anggota tubuh, bisa mendidik mata, mendidik anggota tubuh. Umalun kalau mati ya batu puasa ni, yang batu puasa. Saya nggak mau buat ini karena batal nanti. Saya nggak mau ambil punya orang lain, saya takut sia-sia saya berpuasa. Ya, maka dia menjaga diri. Puasa juga menjaga yang nggak nampak, batin, Pak. Batin dijaga juga. Alah, saya nggak mau ke gop. Saya tidak mau buruk sangka pada orang lain. Itu nilai-nilai puasa kadang, Pak. Maka dua-dua yang dia jaga, Pak. Itu orang yang berpuasa. Ya. Tapi kalau ibadah itu kan apa namanya? Memang bentuknya juga dua juga, ya bentuknya dua juga. Tetapi ibadah itu kan fisiknya, Pak. Kita salat, kita sujud, itu fisik. Maka nggak ada orang salat duduk saja, nggak ada. Harus apa? Sesuai dengan Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah. Berarti fisik ibadahnya, Pak, ibadah fisik. Nanti kalau ibadah batin lain lagi. Qanaah itu ibadah batin. Kemudian kita sabar itu ibadah batin. Kalau kita berpuasa itu dua-dua puasa. Zahir ada, batin ada, Pak. Ini puasa, Pak. Zahir ada, batin ada. Tapi kalau salat zahir, Pak, zahir, nampak zahir. Walaupun nanti nampak sedikit di situ apa? Kita harus khusyuk. Ya, bagiannya harus khusyuk, ya, Pak. Hasil daripada itu apa? Ketenangan jiwa. Tetapi kalau puasa itu memang ibadah batin dan ibadah fisik dan batin, Pak. Zahir dan batin. Kita lanjut. Kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Lihat jam dulu. Ini Arabi betul. Ya kita baca sedikit lagi lah. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dapat dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi. Kebahagiaan ketika berbuka puasa. Jadi coba lihat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan coba lihat. Seorang itu walaupun hanya segelas air saja, itu luar biasa sama dia. Alhamdulillah, hebat. Bukan bunuh kepuasa kayaknya. Kalau tidak berpuasa air putih itu biasa sama dia, Pak. Alah ibu putih nayu. Tapi ketika berpuasa itu ibu putih nayu, ya Pak, ibu putih nayu. Korma kalau hari biasa tanpa puasa biasa saja, merah-merah, Pak. Tapi ketika bulan puasa itu
Tabuh kurma menda alhamdulillah pejam buka puasa, pejam buka puasa. Ibu teh pejam buka puasa. Nak kopi pejam buka puasa, mak. Pejam buka puasa. Karena itu sebuah kenikmatan, ya, Mak. Ya. Jadi makanya seorang itu akan merasa nikmat hidup ini, nikmat sehat ketika dikasih sakit oleh Allah. Waktu gejo sakit, baru dia tahu nikmat sehat itu bagaimana. Kalau enggak pernah dikasih sakit, dia enggak tahu bagaimana nikmat sehat itu. Kalau dia tidak menahan lapar dan haus, dia tidak tahu nikmat segelas air itu bagaimana. Maka ketika dia menahan lapar dan haus, air itu begitu nikmat sekali. Ketika dia sakit, waktu sembuh, alhamdulillah kabuleh lo. Coba lihat dalam hari-harinya, pernah enggak dia katakan alhamdulillah, alhamdulillah? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena dia belum sakit lagi. Maka kalau ingin tahu nikmat sakit, tanya sama orang. Kalau ingin tahu nikmat sehat itu, tanya sama orang sakit, ya, Mbak. Baik tanya sama orang sehat, bagaimana nikmat sehat? Biasa saja, Ibu. Biasa saja. Kita tanya sama ini, bagaimana nikmat nikmat kaki? Biasa saja kaki. Nikmat telinga? Biasa saja sama dia. Nikmat jantung? Biasa saja. Tapi coba dikasih penyakit jantung sekali sama Allah. Pada ujuk penyakit jantung, baru ya Allah kata penyakit jantung lu ya Allah hebat. Partner pengobatan miliar lu berdebep ya Allah. Sama orang itu kita tanya bagaimana nikmat jantung. Ya, makanya bersering-sering jak bawa orang sakit, nampak bawa orang sakit jak. Orang sakit jantung jak je berkibar, pak jantung. Oh my Allah, hebat. Awak drone baik lagi elun, ha kai begah baik lagi elun. Begitu nikmatnya jantung itu, ne jaga jantung baiknya baik je hebat. Ne jaga hebat. Baru-baru binanci, ginjal binanci baik lagi elun hebat. Dia tahu dia nikmat itu. Ya, kita yang tidak tahu nikmat karena kita belum merasakan. Sedikit lagi, satu lagi. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan satu lagi, kebahagiaan ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. 2 menit lagi ya, Pak. 2 menit lagi kita lanjut. Biar jangan tanggung ini. Apa sabda Rasulullah? Naumus saimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, Pak. Walaupun hadis ini dhaif, tetapi boleh untuk targhib amal. Yang enggak boleh apa hadis dhaif itu? Dalam kitab At-Taisir fi Mustalahil Hadis, itu hadis dhaif enggak boleh jadi hujah. Hujah. Kalian harus begini-begini sebab begini, dalilnya ini. Oh, enggak bisa. Saya tidur sebab tidur itu ibadah, enggak bisa jadi dalil. Tapi kalau untuk sebagai motivasi ibadah, enggak ada masalah. Daripada lu pegang makni lebih gelo mentau. Ya, nampak. Nanti tanya lagi apakah ni hadisnya naumu saim ibadah? Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Jadi untuk motivasi ibadah saja, motivasi ibadah, dan enggak boleh untuk berhujah dan lain sebagainya. Ya ini satu lagi kenapa Allah bangga kepada orang yang berpuasa. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, yaqulullahu azza wa jalla, unzuru ya malaikati ila abdi. Wahai malaikat-malaikatku, coba lihat hambaku. Dia berpuasa itu taraka syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, kemudian waladzatahu, kenikmatan dunia dia tinggalkan, wa ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, minumannya, min ajli, dia meninggalkan karenaku kata Allah, maka akan aku berikan kelebihan-kelebihan kepada dia. Karena dia lakukan semua itu karena, jadi kan karena orang lain, Pak. Bukan karena ngetren ya, Pak. Tengok ngetren dia nak bina wajib tak peganya. Hanya bina-bina wajib di awal Ramadan. Nya awal Ramadan ke puasa apa? Awal Ramadan 1 2 sampai 10 habis yuk, hendak buat saleh, Pak. Untuk terakhir 3 detik waktu karap terakhir Ramadan. Maka nanti kalau ditanya sama ni, Ramadan anu puasa? Nah, lu puasa, ya, Pak. Awal Ramadan 3, akhir Ramadan 3, ya, Pak. Jadi 50 orang atau 23 orang cuma 2 orang puasa Ramadan. Paling enggak kalau ada orang tanya, ada alun di awal Ramadan lalu puasa. Pati orang tanya nak puasa, nah baru lalu puasa alun. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.